Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan memperagakan tentang alat-alat kesehatan. Pada umumnya orang pasti bertanya, apa ya anak yang berkebutuhan khusus atau ABK, terutama tunanetra, apa bisa menggunakan alat-alat kesehatan? Jawabannya insya Allah bisa. Tapi juga ada beberapa yang harus memerlukan bantuan orang yang melihat, atau ada yang tidak. Atau mungkin sekarang yang era terbaru, teman-teman membaca tulisan pun juga bisa, tulisan hasil kayak hasil ronsen itu bisa dibaca, tulisannya itu dibaca dengan menggunakan beberapa aplikasi tambahan untuk membaca layar, misalkan pakai HP Android ataupun nanti bisa di scanner, pakai scan ya. Baik, kita awali dalam proses pemijatan. Proses pemijatan itu biasanya banyak orang yang menggunakan beberapa alat bantu seperti kayu. Nah, kayu apa diperbolehkan? Jawabannya bisa boleh, bisa enggak. Nah, enggak bolehnya kalau masih tenaganya masih kuat. Kalau tenaganya enggak kuat, itu boleh menggunakan, tapi dengan satu syarat, harus bisa mengukur tenaga yang digunakan. Kalau pakai alat bantu pasti akan lebih sakit. Nah, makanya harus diukur tenaganya, jangan sampai terlalu keras. Misalkan kayu, banyak variabel kayu, misalkan ada kayu yang lurus, ada kayu yang segitiga kayak gini, ada banyak banget yang digunakan. Lalu tunanetra juga memerlukan bantuan, maaf ini tak keluarkan dulu ya. Apakah juga bisa menggunakan alat kesehatan? Nah, ini vibrator. Vibrator ini berfungsi untuk apa? Shaking atau goncangan atau vibration. Biasanya kalau di vokal vibrasinya di A ya, kayak vokal kayak gitu, tapi kalau ini vibrasinya gerakan atau getaran. Nah, ini bisa dipraktekkan untuk vibrasi. Nah, vibration itu nanti ketika dihidupkan, dinyalakan, dia akan bergetar kayak gini. Nah, kayak gini. Terus kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini ya. Terus kayak gini. Aduh, jauh banget. Enggak kena. Nah, kayak gini. Kayak gini ya Mas Alwi. Nah, kayak gini. Nah, ini adalah getaran ya, atau vibrator atau vibration. Lalu apakah tunanetra juga bisa menggunakan alat kesehatan yang lain? Bisa. Ini stetoskop ya. Stetoskop itu dia berfungsi untuk mendeteksi jantung atau perutnya kembung atau apa, terus jantungnya detaknya pelan atau cepat, dan nanti digunakan pakai stetoskop ini. Nah, ini alhamdulillah teman-teman yang di sini sudah pegang semua ya stetoskop. Dan ini saya hanya memperagakan. Nah, jadi stetoskop ini ditaruh di telinga kayak gini, lalu ini nanti ditempelkan di dada kayak gini. Nah, nanti akan mendengarkan jantungnya seperti apa. Nah, terus di perut, misalkan di dada kayak gini ya. Nah, akan kedengaran. Nah, kayak gini. Oh, ini cepet banget. Duduk. Nah, kayak gitu ya. Cepat. Ini stetoskop. Lalu
Inframerah. Inframerah ini biasanya di rumah sakit atau di puskesmas atau di beberapa terapis itu menggunakan inframerah kayak gini. Dia berfungsi untuk memberikan unsur panas, unsur panas ya, unsur panas, dan dia akan merasakan dia untuk relaksasi otot. Tapi beberapa hal yang tidak boleh diberikan inframerah, misalkan kayak alergi ataupun ada bengkak yang besar, itu tidak boleh di inframerah, nanti akan terjadi apa, inflamasi ya, antiinflamasi. Nah, lalu cara penggunaan inframerah itu adalah 15 sampai 30 cm 15 sampai 30 cm dari objek. Nah, cara penggunaannya seperti ini. Ini saya gambarkan di sini. Ini sebenarnya harusnya tidak pakai pakaian. Harusnya nggak pakai pakaian ya. Jadi diam tidak pakai pakaian. Harusnya seperti ini, tidak pakai pakaian. Tapi ini karena hanya peragaan, gini nanti hidup kayak gini ya. Nah, hidup kayak gini. Ini akan panas kayak gini. Nah, panas kayak gini. Ini untuk menyinari. Nah, biasanya saraf-saraf kejepit itu juga dikasih ini biar lebih rileks, darahnya lebih lancar. Ketika kita adakan relaksasi, itu tidak ada kontraksi yang berlebihan, jadi aman dan dia akan merasakan nyaman. Nah, dalam prosesinya seperti itu. Kamu bisa merasakan gini. Nah, rasanya kayak gini Mbak Umi. Nah, kayak gini. Ya, ini rasanya ini pakai inframerah itu kayak gini rasanya. Agak panas-panas gitu ya. Panas ya. Panas. Nah, kayak gini. Ini perut. Nah, itu ya. Itu kalau untuk maaf. Kalau untuk inframerahnya penggunaannya seperti itu. Lalu apalagi ya? Oh ya, ini pertanyaan yang biasanya sering dilontarkan oleh orang-orang yang mengalami penglihatannya normal. Pertanyaannya seperti ini: apakah bisa tunanetra menggunakan tensi? Nah, pertanyaannya akan saya jawab di sini. Ini merupakan tensi digital. Nah, ini bisa menggunakan baterai atau juga bisa menggunakan listrik. Yang jelas harus ada sumber energinya. Beda dengan tensi yang jarum. Kalau yang jarum itu dipompa. Dulu ada juga tensi yang menggunakan air raksa. Tapi sekarang penggunaan air raksa di dalam ilmu kesehatan itu tidak diperbolehkan karena itu ada bahan-bahan tertentu yang bisa membahayakan kesehatan. Misalkan kayak apa? Merkuri. Merkuri itu juga membahayakan. Itu tidak boleh dipakai baik di dalam ilmu kesehatan maupun di dalam ilmu maupun di dalam dunia kosmetik, itu juga tidak boleh dipergunakan. Nah, bagaimanakah cara penggunaan tensi ini digital ini? Maka akan saya peragakan. Ini akan saya nyalakan dulu. Nah, di sini ada kedengaran halo, terima kasih telah menggunakan tensi digital. Nah, setelah itu kita akan mencoba praktek. Coba salah satu maju yang di depan sini. Nanti cewek satu, cowok satu. Cewek dulu. Ya, kamu ya. Oke, ini tangannya masuk ke sini sebentar. Tangannya masuk ke sini. Nah,
Jangan lupa selang ini tidak boleh di atas ya, harus di bawah posisinya. Dan harus ini posisinya harus searah dengan jantung, sejajar dengan jantung. Nah, cara penggunaannya seperti ini. Ini sudah terpasang dengan baik. Lalu kita akan start. Nah, ini pengukurannya dimulai. Nah, ketika pengukuran dimulai ini nanti akan mendeteksi darahnya ya. Ah, itu darahnya yang normal adalah apa? 90 plus umur. Ketika umurnya nanti 20 tahun berarti normalnya antara 20 plus umur berarti 90 plus 20 berarti 110. Nah, 110 itu normal. Jadi antara 105 sampai 115 itu normal untuk sistoliknya. Nah, ini 101. Detak jantung adalah 86 beat per menit. Tekanan darah ada normal. Nah, ini tekanan darahnya sistoliknya 101, diastoliknya 64, lalu jantungnya tadi berapa? 86 ya. Berarti ini normal, enggak apa-apa. Tekanan darahnya baik. Lalu coba untuk ini normal. Ya, Mas Alwi coba, Mas Alwi maju ini. Maju ya. Ya, ini kita akan coba ukur. Kita akan coba ukur untuk nah, ini seperti ini ya. Bentar. Kita masuk ke sini dulu. Nah, masuk. Ya, udah. Lalu nah, jangan lupa juga posisi ini harus di atas siku ya. Di atas siku posisi tensinya nanti. Penerapannya harus di atas siku. Nah, bentar. Di atas siku. Nah, ketika kita tensi itu harus benar-benar baik. Lalu kita start lagi. Ini pengukurannya dimulai ya. Ini instruksi. Jadi tensinya ini adalah tensi apa? Speak. Tensi bicara. Jadi tensinya nanti untuk memberi ada pemberitahuannya. Dia ada navigatornya, ada namanya apa? Speak scissor ya. Speak scissor untuk memberitahukan tunanetra supaya bisa mendeteksi kondisi angka ataupun memberikan panduan-panduan tertentu yang ada dalam penggunaan tensi darah ini. Nanti normal atau enggaknya itu bisa dideteksi melalui tensi ini. Nah, ini dengarkan dulu. 182, 135, 122. Ini semuanya tekanan darahnya tidak normal ya. Semua tinggi. 182, 132, 120 berapa tadi? Itulah 122. Itu tinggi semua. Ini ada beberapa faktor. Ini biasanya disebabkan satu pikiran yang tegang. Nah, yang kedua mungkin kurang istirahat, terlalu sering begadang, apa mungkin perjalanan jauh. Banyak faktor yang menyebabkan tekanan darah tinggi ini. Sementara itu dulu tutorial dari saya dari Rumah Hebat Fatonah. Kami dari anggota Rumah Hebat Fatonah mengucapkan terima kasih
semuanya untuk anggota dan pengurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku juk tensi mas.